Nah, di sini ayah bunda banyak sekali yang salah di sini. Kesalahannya adalah huruf ainnya masuk hidung. 2, kurang dimonyongkan bibirnya. Yadu, ya, du, dalnya dia monyongkan yadu dan masuk ke huruf ain yang tasydid, maka dimasukkan, ditekan, ada nabernya. Ya du'a, ya du'aul yatim. Ya du'a, tarik bibirnya. Ya du'a, dan ainnya diperjelas. Ya du'aul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan sedikit membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Maun dengan benar. Tapi sebelum itu saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang ayah bunda yang baru mengklik video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair ayah bunda yang selalu mendukung video-video channel Tahsin Yub. Jadi saya sangat minta tolong sekali ayah bunda untuk aktifkan tombol subscribe-nya dan juga like-nya di akhir. Semoga dengan itu video-video channel Tahsin Yub ini akan tersebar lebih mudah lagi dan bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, langsung saja kita belajar bagaimana cara membaca Quran surah Al-Maun dengan benar, dan juga kita bahas sedikit kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Baik, kita mulai dari ta'awudz dulu ya. Teman-teman ayah bunda bisa melihat di layar sebelah saya sini ya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, langsung basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, kita urai pelan-pelan. Ara'aital. Nah, di sini ada hamzah, ada ro, ada hamzah lagi. Ara'aital. Nah, hamzah di sini awas kesalahan yang sering dan sering sekali saya bahas ya. Hamzah jangan sampai diseret-seret. Diseret-seret bagaimana? Nah, di sini perhatikan. Jangan sampai bacanya seperti ini. Ara'ai. Nah, tidak jelas hamzahnya. Ara'ai tidak, tapi harus ada sedikit hentakan. Sedikit ada hentakan agar pelafalan huruf hamzahnya lebih jelas. Ara'a gitu ya. Ara'ai, kemudian huruf ya-nya dia lebih lembut. Nah, kalau huruf ya lembut ya. Ara'aital ladzi yukadzib. Nah, dan kemudian harus betul-betul diperhatikan ayah bunda ya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita harus menyempurnakan harokatnya. Kalau dalam bahasa istilah tahsin itu yaitu itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Ya, jadi kalau misalkan fathah mulut dibuka, kalau kasrah mulut harus betul-betul turun, i. Dan kalau dia dhammah, huruf yang berdommah, u, harus betul-betul u ya, manyunkan bibir kita, gitu ya. Termasuk di sini yukadz. Ara'aital ladzi yukadz. Kemudian kesalahan yang sering terjadi adalah di sini huruf dzal ya. Huruf dzal, ujung lidah kita itu dikeluarkan sedikit. Ujung lidah kita dikeluarkan sedikit dan menyentuh ujung gigi seri atas sini. Nah, di sini ya. Nah gitu ya, ujungnya dikeluarkan, bukan bagian dalam. Kesalahan yang sering adalah huruf dzal itu lidahnya di dalam masih, bukan, tapi lidahnya dikeluarkan, dijulurkan, keluarkan sedikit, atau sederhananya digigit ujungnya, gitu ya. Dan keluarkan suara, ya, alirkan suara. Yukadz. Nah, ini pelajaran penting sekali ya. Karena banyak sekali yang kurang menyempurnakan aliran suara daripada huruf dzal ini. Karena huruf dzal ini diantara sifatnya dia memiliki sifat mengalir suara, yaitu rokhawah atau rikhawah. Nah, maka ketika dibaca di sini, maka alirkan ya huruf dzal ini,
Apalagi kalau misalkan dia tasydid, maka dialirkan, lebih dialirkan. Perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mengalir. Yukadzibu menyunkan biddin, dan kemudian biddin. Di sini huruf dalnya bertasydid, maka agak lebih ditekan biddin. Dan ingat, ditekannya itu jangan sampai berlebihan ya. Jangan sampai mengalirkan nafas ya, jangan sampai ada nafasnya yang teralirkan. Biddin. Nah, tidak ya, biasa saja. Biddin. Seperti itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, jadi ayah bunda, kalau jumpa nih ya huruf-huruf yang berdhammah, maka harus dimonyonkan. You. Dan kalau berjumpa huruf dzal seperti ini ya, yang bertasydid, maka alirkan suaranya. Alirkan seperti itu ya. Semoga bisa difahami. Kemudian ayat kedua, pelan-pelan kita ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Oke, pelan-pelan di sini. Fadzalika. Nah, fa, huruf fa, makhraj huruf fa itu di sini bibir bawah, perut bibir bawah itu bagian sini menyentuh ujung gigi di atas. Fa, dan alirkan angin ya, karena huruf fa ini dia mengalir nafas, hams nama sifatnya. Fadha. Dan kalau huruf dzal dia suara yang mengalir ya. Awas ya, jangan tertukar. Kalau huruf dzal itu mengalir suara, bukan angin ya. Tapi kalau huruf fa itu angin. Fa angin. Tapi kalau huruf dzal itu suara yang mengalir. Za. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Nah, di sini ayah bunda banyak sekali yang salah di sini ya, keliru lah lebih tepatnya, termasuk saya sebelum belajar tahsin, sebelum bertalaki dengan guru-guru saya, dengan syekh. Nah, di sini ainnya ini kurang tepat ya. Kesalahannya adalah huruf ainnya masuk hidung. 1 masuk hidung, 2 kurang dimonyongkan bibirnya, kurang dimoncongkan bibirnya. Perhatikan di sini. Yadu, dalnya dia monyongkan yadu, dan masuk ke huruf ain yang tasydid, maka dimasukkan, ditekan, ada nabernya. Yadu'ul yatim. Nah, yadu'a, tarik bibirnya, yadu'a, dan ainnya diperjelas. Yadu'ul, dan ketika ul manyunkan lagi. Yadu'ul yatim. Dan ingat, huruf ain tidak boleh masuk hidung. Yadu'a. Dan kalau masuk hidung ayah bunda, bisa diperhatikan masuk hidung itu akan berubah suara. Kalau misalkan masuk hidung ditutup hidung ini. Kalau masuk hidung nih, contoh nih masuk hidung. Yadu'ul yatim. Nah, ini masuk hidung. Kalau tidak masuk hidung huruf ain, perhatikan. Yadu'ul. Tidak ada perbedaan suara kalau ditutup atau dibuka hidungnya. Itulah kalau masuk hidung. Kalau tidak masuk hidung, maaf. Jadi huruf ain ayah muda perlu banget diperhatikan dan perlu banyak-banyak latihan. Huruf ain itu berada di tengah tenggorokan. Jadi agak ditekan, agak disempitkan, ditekan bagian tenggorokan tengah ini. Maaf. Nah, seperti itu. Dilatih bagian tengah tenggorokan ya. Memang memang susah kalau pertama-tama, tapi sering-sering saja latihan setiap subuh gitu ya. Latihan sambil ditutup hidungnya. Kalau tidak ada perubahan
Kalau ditutup hidung atau dibuka berarti sudah benar. Tapi kalau masih ada perubahan seperti ini, misalkan nah, ini berarti masih masuk hidung, maka dilatih lagi biar tidak masuk hidung ya. Nah, di sini bisa ya kita praktekkan. Perhatikan, fadzalika alladzi yad'ul yatim, yad'ul yatim. Jadi yadu masuk ke huruf ain, tarik bibirnya, yad'ul, dan ketika ainnya domahkan atau monyongkan, yad'ul yatim. Dan ini perlu latihan bibir ya. Insyaallah kalau sering-sering dipraktekkan insyaallah bisa, insyaallah ya. Baik, Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat dan praktekkan di rumah. Kalau ayah bunda berjumpa dengan apa yang saya sampaikan tadi, contohnya misalkan seperti hamzah, jangan diseret-seret. Huruf dzal itu ada aliran suara ya, suara yang beralir ya, bukan angin ya, suara. Dan dza itu dia makhrajnya di ujung lidah yang dikeluarkan dan digigit di gigi seri. Kemudian juga huruf ain. Nah, memang huruf ain ini perlu banyak latihan sebagaimana saya tadi sampaikan. Hadza wallahu alam bissawab. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar dan semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin belajar tahsin secara privat online WhatsApp, boleh hubungi saya di nomor di samping ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.